Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman merupakan nikmat Allah yang paling berharga bagi kita. Oleh karena itu, maka selayaknya kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu karunia menjadi orang-orang yang beriman. Kendati kita juga walaupun ya kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak mengenal wajahnya, bahkan sudah sekian ribu ya, 1.500 tahun yang silam ya, 1.400 ya, 400 yang silam. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mendapatkan gambarnya atau fotonya, tapi kita meyakini akan kehadiran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu kepada kita. Sehingga ini satu keajaiban sebenarnya bagi kita ya. Satu keajaiban. Kalau kita bandingkan artinya dengan ada Abu Lahab, Abu Jahal yang mereka bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka tidak mau beriman. Nah, keajaiban ini perlu kita jadikan sebagai kesadaran bagi kita untuk betul-betul mensyukuri iman kita itu. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ya, membicarakan tentang orang-orang yang nantinya di akhir zaman ini setelah beliau meninggal dan para sahabat juga sudah tiada, ternyata Islam ini akan terus berlanjut dan kemudian orang-orang ini walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka meyakini, mereka beriman kepada Islam, kepada Al-Quran. Nah, di antaranya adalah bisa kita lihat satu dialog yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, kita mulai dari sini saja dialognya. Rasulullah SAW bertanya, Ayul khalqi a'jabu ilaikum imana. Orang yang beriman yang seperti apakah yang menakjubkan bagi kalian? Qalu al-malaikah, maka mereka para sahabat itu menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, wa malahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimanakah mereka tidak beriman sedangkan mereka dekat dengan sisi Tuhan mereka. Nah, jadi ini satu logika yang dibangun ya, yang nalar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau malaikat mereka itu tidak beriman, ya kalau mereka itu beriman ya sewajarnya karena mereka dekat dengan Tuhannya. Jadi ma'rifah mereka kepada Allah itu eh, ya begitu kuatnya karena mereka langsung ya. Bahkan mereka menjadi penyampai wahyu kepada para nabi. Nah, sehingga sepantasnya lah mereka para malaikat itu beriman. Nah, kemudian para sahabat pun juga menduga-duga yang lain lagi. Nah, mereka itu menyebutkan ya, dugaan mereka. Ya. Nabiyun, qalu fanabiyun. Mereka mengatakan para nabi ya Rasulullah. Wa malahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Nah, bagaimanakah mereka tidak beriman para nabi itu sedangkan wahyu itu turun kepada mereka. Jadi para nabi itu kan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sepantasnya mereka itu beriman. Nah, artinya keyakinan itu bukan hanya dari berita tapi mereka mendapatkannya secara langsung ya, jadi kan
Orang yang melihat dengan orang yang mengetahui kan berbeda. Orang yang mengetahui ya keyakinannya lebih kuat, sudah betul-betul itu kalah ya dibanding dengan orang yang melihat secara langsung atau mendapatkan mendengarnya secara langsung. Qalu fanahnu, maka mereka mengatakan kami para sahabat Nabi maksudnya ya. Qala wa malakum la tu'minuna wa ana baina adhurikum. Bagaimanakah kalian tidak beriman sedangkan aku berada di antara kalian. Nah, jadi ini eh, ketika sahabat ya merasa mereka karena dekat dengan kenabian begitu yakin ya, maka mereka merasa keimanan mereka itulah yang paling menakjubkan. Tapi malah justru oleh Rasulullah dibalik. Ya bagaimanakah mereka tidak beriman? Bagaimanakah mereka tidak beriman sedangkan Al-Quran itu ada di, ya Rasulullah itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi mereka merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, menjelaskan maknanya, dan mereka menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun ya, wahyu itu turun kepada beliau. Ya sesekali ya mereka melihatnya, atau seringkali ya, seringkali mereka melihatnya. Jadi mereka betul-betul menjadi saksi atas turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, sudah barang tentu itu menjadi penguat keimanan mereka ya. Ya walaupun ada orang yang melihat ya hadir bersama Rasulullah mereka tidak beriman, tapi sudah barang tentu mereka yang beriman akan lebih kuat lagi imannya karena tidak hanya berdasarkan mengerti tapi melihat, bukan hanya dengar-dengar tapi mendengar secara langsung. Nah, sudah barang tentu ini menjadi menumbuhkan keyakinan yang sangat kuat. Maka kemudian eh, mereka menyerah ya dengan jawaban yang sudah mereka menebak-nebak itu. Mereka mengatakan Allahu huwa rasuluhu a'lam. Maka Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling menakjubkan keimanannya bagiku. Ya, orang yang paling menakjubkan keimanannya bagiku adalah la qaumun yakununa min ba'dikum. Kaum yang nantinya akan datang setelah kalian, yajiduna suhufan. Nah, mereka menemukan suhufan, lembaran-lembaran. Fiha kitabun, eh, ya lembar-lembaran kemudian disusun menjadi satu kitab ya. Kemudian tertulis di dalamnya eh, wahyu Allah Al-Quran, yu'minuna bima fiha. Mereka itu beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi keimanan orang-orang yang datang sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah para sahabat. Nah, inilah yang keimanan yang menakjubkan. Jadi Rasulullah mengatakan ala inna ajabal khalqi. Nah, ketahuilah sesungguhnya ajabal khalqi, makhluk yang paling menakjubkan, mengherankan keimanannya bagiku adalah la kaumun yakunu min ba'dikum. Jadi kaum yang datang setelah kalian, setelah para sahabat. Ya, sudah barang tentu ini adalah termasuk kita semuanya ini. Dan kita hanya menemukan Al-Quran sudah tersusun menjadi sebuah kitab, kemudian kita melakukan tilawah, kemudian tadabbur, mempelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Nah, ini menakjubkan sekali bagi Rasulullah. Sedangkan mereka yang berhadapan langsung saja dengan Rasulullah, itu juga mereka belum tentu juga menyatakan keimanan. Ya, inilah nikmat karunia yang sangat luar biasa kepada kita semuanya.
Nah, di dalam hal ini kemudian iman yu'minuna bil ghaib memang kemudian bisa dipahami, dimaknai ya. Artinya beriman kepada yang gaib itu yang tidak terjangkau oleh mata indera kita, tidak bisa dengar, tidak bisa dilihat. Nah, itu yang disebut dengan al-ghaib, tapi nyata ya, bukan berarti ghaib itu lawannya dari nyata, bukan. Kalau nyata, zahir itu ya, tapi berbeda dengan dalam artian kemudian kita katakan, oh gaib itu berarti sesuatu yang tidak nyata. Loh, nyata juga. Cuman kita tidak mampu menjangkaunya dengan mata kita. Tidak bisa mendengarnya dengan telinga kita, tidak bisa merasakan kehadiran dengan rasa-rasa kita gitu. Nah, seperti halnya malaikat. Ya, malaikat kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar suaranya begitu. Kemudian surga dan neraka tidak bisa kita lihat. Kenapa tidak bisa kita lihat? Karena belum terjangkau. Jadi masih dibatasi, masih terhijab sehingga kita tidak bisa melihatnya. Seperti halnya alam kubur. Yang antara kita dengan alam kubur itu terhijab sehingga kita tidak bisa menjangkaunya. Bukan berarti alam kubur itu sesuatu yang tidak konkret, itu konkret, nyata ya. Tetapi saat ini belum bisa kita lihat. Nanti kalau kemudian kita sudah memasukinya, maka itulah kemudian tidak gaib lagi, ya. Sudah menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Ya. Nah, kemudian gaib juga memiliki makna itu artinya tidak hadir ya. Jadi kita beriman bil gaib ya bisa dimaknai kita tidak menyaksikan secara langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita itu eh, ya tidak hadir, ya, tidak hadir. Hadir itu lawannya dari gaib. Jadi kalau dipanggil satu persatu maka jawabnya kan hadir, hadir. Nah, yang tidak menjawab, ya, tidak menjawab dia akan disebut temannya yang akan mengatakan gaib. Nah, gaib artinya tidak hadir. Nah, kita beriman kepada Rasulullah itu tanpa kita hadir dan melihat kepada Rasulullah secara langsung. Nah, inilah satu keutamaan dari imannya umat akhir zaman ya, termasuk kita-kita ini. Nah, demikian juga dalam satu kesempatan Rasulullah itu pernah menyampaikan ini dalam fadilah wudhu ya, fadilah wudhu. Ini hadis sahih di Sahih Bukhari ya. Ada juga di Muwatta Imam Malik ya. Muwatta Imam Malik disebutkan juga hadis ini ketika itu Rasulullah sedang di Makbarah ya, sedang di Makbarah. Kemudian pada saat itu Rasulullah itu menyatakan saya itu rindu dengan bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat terperanjat ya. Loh, siapa saudaranya Rasulullah yang Rasulullah rindu dan tidak pernah ketemu ini? Maka kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah menjawab, "Engkau adalah sahabat-sahabatku." Nah, terus siapakah saudara-saudaramu itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Mereka umatku yang mereka datang setelah kalian. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku." Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, terus nanti engkau akan mengenali mereka itu dari apanya? Kan sudah selang generasi ya, sudah sekian kali berganti generasi, bagaimana akan dikenali? Seperti Rasulullah mengenal diri kita nanti bagaimana nanti di akhirat?" Maka Rasulullah menyatakan, "Ya, kalian bisa membayangkan ketika ada segerombolan kuda. Nah, di antara kuda itu ada kuda yang berwarna putih di kepalanya dan kaki-kakinya, ya, di kaki-kakinya. Maka sedangkan rombongan itu kudanya itu warnanya hitam semua. Itu kan berarti
kalian bisa mengenali dengan mudah mana kuda yang milikmu karena kudamu itu berwarna belang. Artinya putih di kepalanya dan putih di kaki-kakinya. Nah, kemudian para sahabat menjawab, "Ya, sudah tentu ya Rasulullah, kami akan dengan mudah mengenalinya." Nah, Rasulullah mengatakan, "Demikianlah nanti aku akan mengenali umatku dari bekas wudunya yang terpancar di muka dan tangan dan kakinya." Nah, sehingga sempurnakanlah wudhu kalian dengan itu, dengan huruf wa ta'jil. Ini salah satu kaifiat wudhu yang mungkin perlu juga dijelaskan untuk menyempurnakan wudhu. Wuruh artinya adalah me, menyempurnakan dalam membasuh muka dan kemudian takjil tadi itu wuruh wa takjil ya. Kalau takjil itu artinya menyempurnakan ininya, membasuh tangannya itu sampai ke siku dilebihkan lagi. Nah, misalnya kaki juga bukan hanya sampai ke batasnya mata kaki, tapi dinaikkan lagi. Naik lagi di atas mata kaki. Nah, inilah dalam rangka menyempurnakan wudhu kita, supaya cahaya wajah dan tangan kaki kita itu nampak dengan jelas nanti pada hari kiamat, di saat Rasulullah itu mengenali umatnya adalah dari bekas wudhunya. Nah, pertanyaannya sebenarnya, orang wudhu itu mau apa gitu ya? Saya pernah orang wudhu itu mau sholat. Nah, sehingga sebenarnya dengan kata lain gitu ya, dengan kata lain, Rasulullah mengenali umatnya itu karena mereka melakukan sholat ya. Tentunya bukan hanya wudhu kemudian selesai berwudhu tidak sholat, tapi wudhu kemudian melakukan sholat. Nah, dari situlah ketika umat ini eh, melaksanakan sholat dengan sempurna 5 kewajibannya, ya dia menyempurnakan wudhunya, sudah barang tentu itulah yang akan ditanda bagi kita nantinya di hari kiamat, di saat manusia begitu banyak sekali berkumpul di padang mahsyar, maka Rasulullah kemudian dengan cepat mengenali diri kita dari bekas-bekas wudhu, artinya dari bekas-bekas sholat kita. Ya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman kita, ya, menguatkan iman kita, dan kita sangat berharap nantinya bisa bertemu dengan Allah di padang mahsyar dan berkumpul di Telaga Kautsar, ya, tempat para umatnya itu berkumpul dan selanjutnya masuk ke Jannatun Naim. Demikian, selamat berkarya dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.